Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nindi Hartono dengan Prodi Informatika dengan NPM 181111031 akan mempresentasikan materi tentang karakter bullying dengan tema kebiasaan poin 3. Prioritaskan hal pertama. Di sini dengan slide selanjutnya, saya menghabiskan waktu saya untuk hal-hal penting. Ini berarti saya mengatakan tidak untuk hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Saya menetapkan prioritas, membuat jadwal, dan mengikuti rencana saya. Di slide selanjutnya di sini ada menuju tujuan Anda atau menuju tujuan saya. Tujuan saya di rumah adalah 1. Meringankan beban keluarga atau kedua orang tua dengan cara membantu pekerjaannya. Yang kedua, quality time bersama keluarga adalah cara sering bareng biar tidak miskomunikasi. Di tujuan di kampus saya adalah 1. Belajar untuk mendapatkan materi yang saya seharusnya ambil atau yang saya capai. Yang kedua, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kampus. Dan di sini di slide selanjutnya ada entry jurnal atau pembuka diskusi. Terkadang tidak berani menghalangi melakukan hal-hal yang penting bagi Anda. Mengutamakan hal pertama mungkin berarti mengesampingkan ketakutan Anda untuk mencapai tujuan Anda. Pernahkah rasa takut mencegah Anda melakukan sesuatu yang hebat atau penting? Ya, rasa takut ini merupakan hal yang wajar terjadi, dan setiap orang biasanya memiliki pemicu yang berbeda-beda untuk mengungkapkan rasa takut. Dan di sini di slide selanjutnya ada hal besar dan hal kecil. Mendahulukan hal yang utama berarti merencanakan waktu untuk hal-hal yang paling penting dan besar dalam hidup Anda. Kemudian Anda bisa mendapatkan hal-hal kecil yang menyita waktu. Di sini ada 2. Yang pertama, hal besar dan penting yang membutuhkan waktu Anda, dan yang kedua, hal-hal kecil yang kurang penting yang membuang waktu Anda. Yang menurut saya hal besar dan penting yang membutuhkan waktu Anda adalah sesibuk apapun, jangan lupakan istirahat. Setiap manusia itu pasti membutuhkan waktu untuk beristirahat, untuk mengistirahatkan tubuh yang seharian beraktivitas. Untuk hal-hal kecil yang kurang penting atau yang membuang waktu, hal kecil saya di sini adalah menghabiskan waktu untuk media sosial. Salah satunya penyebab penurunnya produktivitas seseorang ialah terlalu sibuk atau terlalu asik dalam media sosial dan terjebak dalam kehidupan di media sosialnya. Dan di sini ada slide selanjutnya, yaitu pembuang waktu. Pikiran beberapa hal yang Anda lakukan yang menghabiskan banyak waktu Anda. Terkadang hal-hal yang menyenangkan dan menenangkan, namun jika Anda melakukan terlalu banyak, mereka mungkin menghalangi hal-hal penting. Dan di sini ada slide selanjutnya di mana Anda jatuh. Misalkan kita mempunyai 2 tangan. Yang pertama, yang tangan kanan saya selalu mengutamakan hal yang utama, dan yang tangan kiri saya tidak pernah menetapkan tujuan atau yang tujuan utama atau hal-hal yang menyepelekan. Terus bagaimana Anda bisa melakukan lebih baik dalam mengutamakan hal yang pertama? Saya di sini mungkin bagaimana Anda bisa lebih baik dalam hal mengutamakan hal yang pertama. Bagaimana Anda bisa lebih baik dalam mengutamakan hal-hal yang pertama? Tentunya terorganisir, kita akan mendahulukan yang utama karena udah dijadwalkan. Jika masih punya waktu untuk memperbaikinya, jangan lagi melakukan. Di sini ada slide selanjutnya, yaitu mengatur hari Anda. Tuliskan jadwal rutin Anda selama sehari penuh, dari awal sampai akhir. Apakah terorganisir? Apakah Anda membuang-buang waktu atau mendahulukan yang utama? Menurut saya tentunya
terorganisir. Kita akan mendahulukan utama karena kita kan udah dijadwalkan. Jika masih punya waktu untuk memperbaiki, jangan lagi melakukan sesuatu yang dapat membuang-buang waktu yang nantinya akan kita sesali. Di sini ada slide selanjutnya. Bagaimana Anda bisa lebih baik dalam hal mengutamakan yang utama. Menurut saya, kalau dalam hal baik mengutamakan hal yang pertama adalah meluangkan waktu yang lebih penting dan berharga. Sekian dari PPT yang saya presentasikan. Mungkin kalau kurang baik atau ada salah, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Ninda Hartono dari Prodi Informatika dengan NPM 181111031 akan mempresentasikan tentang karakter bullying dengan tema kebiasaan poin 5. Berusaha memahami terlebih dahulu kemudian dipahami. Di sini di slide selanjutnya ada 5 keterampilan mendengarkan yang buruk. Dan yang pertama, melamun. Melamun adalah kondisi di saat terputusnya pikiran seseorang dengan sesuatu. Terus poin kedua, berpura-pura mendengarkan. Poin 3, mendengarkan selektif. Mendengarkan selektif adalah pendengar hanya malu mendengarkan bagian-bagian tertentu saja dari pesan yang disampaikan pembicara. Poin keempat, ada mendengarkan kata. Mendengarkan kata lain baik daripada banyak berbicara, namun apa yang dikatakan tidak memiliki isi atau melukai orang lain. Poin kelima adalah mendengarkan yang berpusat pada diri sendiri. Mendengarkan yang berpusat pada diri sendiri adalah pada perkataannya tidak percaya diri atau mengalami halusinasi atau kebiasaan saja mendengar sekira-kiranya. Terus di slide selanjutnya ada mendengarkan asli. Mendengarkan asli dibagi menjadi 3, yaitu 3 cara untuk menjadi pendengar sejati. Yang pertama, mendengarkan dengan mata, hati, dan telinga Anda. Yang kedua adalah berdiri di posisi mereka. Yang ketiga adalah praktek mirroring. Praktek mirroring adalah berarti bercermin atau melihat diri sendiri dalam arti lain lebih luas, juga berarti berefleksi untuk mengenal diri sendiri. Di sini ada slide selanjutnya, yaitu berlatih bercermin. Berlatih mencerminkan. Di sini ada pencerminan tidak, yaitu memiliki 3 poin, yaitu menilai, memberi nasihat, dan meniru. Untuk slide selanjutnya, berkomunikasi dengan orang tua. Luangkan waktu untuk memahami orang tua Anda. Mereka juga mengalami tekanan. Poin kedua, Anda mendapatkan lebih memahami mereka. Di sini poin kedua, dapat lebih memahami mereka dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Bagaimana harimu hari ini? Apa yang Anda sukai atau tidak sukai dari pekerjaan Anda? Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu di sekitar rumah? Mungkin lebih tepatnya dengan kata-kata seperti mengobrol seperti biasa. Kalau yang saya di sini mungkin terlalu baku. Mungkin nanti bisa kayak mengobrol dengan bahasa kita sehari-hari. Untuk slide selanjutnya, yaitu kemudian berusaha untuk dipahami. Di sini poin pertama, ketakutan nomor 1 yang saya baca adalah ketakutan pembicara di depan umum. Poin kedua, dibutuhkannya keberanian untuk memahami seseorang, kemudian berbicara dan dipahami. Yang ketiga, Anda tidak ingin menjadi keset atau ungkapkan pendapat Anda dengan cara tepat. Dan poin keempat, perasaan yang tidak terekspresikan, terkubur dan menjadi hidup, kemudian dengan cara yang buruk. Di slide selanjutnya, mungkin untuk presentasi PPT yang ini, mungkin kalau ada salah, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Erika Nindi Hartono dari Prodi Informatika dengan NPM 181111031 akan mempresentasikan tentang karakter bullying dengan tema mengelola konflik. Untuk slide selanjutnya di sini adalah secara umum. Artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Untuk slide selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang segmen ini? Konflik means closeness. Jika ada konflik itu tandanya ada kedekatan. Terus untuk slide selanjutnya, sifat dan akibat konflik. Yang pertama ada konflik konstruksi, merupakan konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Yang kedua ada konflik destruktif, ialah konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Untuk slide selanjutnya di sini ada jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik dibagi menjadi 4, yaitu konflik intrapribadi atau personal. Yang kedua konflik antar pribadi, yang ketiga konflik antar kelompok, dan yang keempat konflik antar organisasi. Konflik intra atau persorangan. Konflik ini muncul dalam diri seseorang dengan pikirannya sendiri. Hal ini bisa muncul karena tekanan dalam peran dalam dirinya, pilihan-pilihan prioritas, ekspektasi yang tidak cocok. Untuk konflik antar pribadi di sini terjadi antara suatu individu dengan individu lain atau lebih biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam berorganisasi. Terus di sini ada konflik antar kelompok. Di sini ada konflik antar kelompok, yaitu terjadi apabila di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain. Pertentangan ini bila berlarut-larut akan membuat koordinasi dan interaksi kegiatan menjadi terkendala atau mengalami kesulitan. Di sini ada konflik antar keorganisasian. Konflik ini bisa juga terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lain karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja atau suatu organisasi. Terus di sini ada penyebab konflik antar pribadi. Yang pertama, fokus kepada kepentingan sendiri. Yang kedua, merasa diri sendiri benar. Yang ketiga, perbedaan sifat, temperamen, atau kecenderungan. Terus di slide selanjutnya, bagaimana menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama, berbicaralah berdua. Yang kedua, identifikasi masalahnya. Yang ketiga, batasi masalahnya. Yang keempat, jangan menyerang pribadi. Yang kelima, mengirim pesan atau image. Yang keenam, saling meminta maaf dan memaafkan. Untuk slide selanjutnya yaitu dengan judul Care and Selflessness. Di sini dengan slide selanjutnya yaitu mengapa belajar mengenai care dan selflessness. Care dalam artian perhatian, perawatan, perlindungan, ketelitian, dan pemeliharaan. Selflessness dalam arti tidak mementingkan diri sendiri sama dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Terus di sini ada poin 3, daripada kepentingan diri sendiri. Kalau poin 4, di sini poin keempat adalah apakah Anda selama ini dikenal sebagai pribadi yang care. Terus poin kelima, apakah Anda selama ini dikenal sebagai di sini ada poin kelima adalah apakah Anda selama ini dikenal sebagai pribadi yang selfless atau tidak mementingkan diri sendiri. Dan poin keenam adalah apakah Anda selama ini dikenal sebagai orang inisiatif memberi perhatian untuk kepentingan orang lain ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Untuk slide selanjutnya, apa perbedaan selfish dan selfless? Selfish dalam bahasa kata yaitu egois, berfokus ke diri sendiri.
Kalau digabungkan, selfishness dalam sama dengan atau artian keegoisan. Selfless dalam arti tidak mementingkan diri sendiri. Kalau digabungkan, selflessness sama artinya kalau digabungkan, selflessness adalah mementingkan orang lain. Untuk slide selanjutnya, di sini ada slogan atau kayak gambar gitu, dengan artian kebahagiaan bukan datang melalui ketidakegoisan, tetapi melalui mementingkan orang lain. Apa yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda sendiri. Untuk slide selanjutnya, di sini ada kayak gambar laki-laki lebih perhatian kepada orang yang di jalan. Nah, mungkin ini contoh dari selflessness. Dan di sini ada contoh dari selflessness lagi, tentang lari maraton yang membantu. Untuk slide selanjutnya adalah bagaimana memulai membangunkan karakter mementingkan orang lain. Yang pertama, jangan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, memiliki kerendahan hati dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, apa yang Anda butuhkan seringkali pada saat yang sama orang lain juga membutuhkan. Yang keempat, belajarlah memperhatikan dan mendahulukan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Yang kelima, memiliki keyakinan bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan atau pentingkan, meskipun bukan pada saat yang sama. Untuk slide selanjutnya yaitu terima kasih. Mungkin dari presentasi ini kita memiliki 2 materi. Yang pertama konflik, yang ketiga tentang selflessness.